Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Eh, Hari ini adalah hari yang terakhir untuk pertemuan eh, teknologi fermentasi ya. Di pertemuan ke-14 ini kita akan sedikit mengulas tentang proses hilir. Sebenarnya proses hilir ini sudah kita bahas di pertemuan ke-12 dulu ya, masalah teknik pemanenan dan purifikasi produk ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang proses ini dan perkembangan industri fermentasi ya. Bagaimana manajemen dalam proses pengembangan industri fermentasi. Baiklah, untuk pencapaian capaian yang diharapkan untuk materi ini Anda dapat mengerti penerapan satuan-satuan operasional untuk merancang proses hilirisasi yang efektif dan efisien ya. Kemudian mengetahui metode pemilihan yang tepat dalam proses hilirisasi produk serta strategi pengembangan produk fermentasi dalam industri. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang pengembangan produk fermentasi dalam industri, terutama untuk konvensional ya. Nah, sejauh ini kita lihat perkembangan industri di Indonesia memang sangat pesat ya, seiring berkembangnya kebutuhan akan produk ya, terutama untuk pangan itu sudah dapat dikatakan maju gitu. Nah, perkembangan ini didasari atas bagaimana proses industri itu berkembang dari pasar regional ya, dalam skop yang daerah, kemudian ke global gitu, dalam ke kancah internasional bahkan gitu. Kemudian harus investasi yang mengarah ke kawasan yang menguntungkan. Jadi memang masyarakat itu lebih banyak melihat bisnis itu merupakan suatu peluang untuk mengembangkan investasi finansialnya gitu. Kemudian perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi juga mendorong adanya perkembangan untuk industri di Indonesia. Kemudian adanya pergeseran pola konsumsi pangan maupun non pangan ya. Jadi memang budaya untuk konsumtif itu sangat tinggi sekarang gitu. Kemudian tingkat keragaman penyakit ya, hal ini juga akan meningkatnya gitu jenis-jenis penyakit yang baru, karena memang secara pola hidup kita itu sudah dinabubukan dengan beragamnya makanan yang memicu ganggunya kesehatan kita gitu. Sehingga ini kebutuhan akan antibiotik, vaksin juga meningkat. Oke, sedikit kita bahas tentang proses hilir, bagaimana dalam sebuah proses fermentasi, proses hilir ini sangat memiliki peran penting ya, karena memang kita melakukan isolasi pemanenan produk itu dengan teknik-teknik yang sesuai tentunya. Nah, ini juga akan menekan cost ketika kita melakukan proses hilirisasi yang tepat gitu. Nah, bagaimana caranya tujuan dari proses hilirisasi ini untuk mendapatkan produk yang atau hasil yield yang lebih tinggi tentunya, dengan mutu kualitas yang baik serta dengan biaya yang rendah. Kemudian pengembangan produk untuk komersil ya, karena memang kita tujuannya untuk komersil ya. Jadi tuntutannya kita harus bagaimana nih produk bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian pencapaian target pasar yang optimal. Nah, ini salah satu ini ya target pencapaian yang harus diharapkan oleh para pebisnis. Kemudian yang menjadi pertanyaannya ketika kita mengambil keputusan dalam proses hilirisasi, tentu ada beberapa pertimbangan yang harus yang menjadi acuannya. Yang pertama itu bagaimana nilai ekonomi produk itu sendiri, apakah produk ini memiliki ekonomis yang tinggi nggak di masyarakat gitu, apakah dia dapat digantikan dengan produk yang lain. Tentunya ini akan menjadi pesaing bagi produk itu sendiri. Kemudian kualitas produk yang dapat diterima. Nah, kadang masyarakat itu sekarang sudah pintar ya bagaimana memilih produk yang berkualitas itu, sehingga kecenderungan orang itu lebih banyak memilih
produk-produk yang berkualitas. Kemudian lokasi produk dalam campuran kompleks. Nah, karena memang produk dari fermentasi ini banyak hasil kompleksitas dari berbagai baik itu media, baik itu protein, baik itu yang lainnya ya, sehingga kita perlu teknik yang tepat untuk pengambilannya atau pemanenannya. Kemudian lokasi kontaminan ya, karena memang cenderung untuk adanya potensial ya untuk kontaminasi, jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian sifat fisik dan kimia produk yang dan kontaminasi, serta biaya samping ya, biaya yang tidak terduga dalam proses hilirisasi ini. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan sampai proses hilir ini menjadi suatu cost yang sangat besar, bahkan mencapai 60-90% dari total biaya produksi kita gitu. Nah, seandainya ini menjadi suatu tantangan bagi para pebisnis untuk membuat sebuah industri fermentasi dalam proses hilir ini, tentu bagaimana cost biaya itu ditekan seminim mungkin. Efektifnya itu ketika biaya proses hilir ini lebih pada 20-60% saja gitu, sehingga lebih maksimal untuk keuntungan yang diperoleh. Kemudian cara menurunkan biaya dengan meningkatkan konsentrasi produk yang dihasilkan. Jadi ini yang memudahkan kita dalam proses pengunduhan nanti ya, atau pemanenan. Bagaimana teknik, apakah teknik dengan teknologi kultivasi, rekayasa genetik gitu. Kemudian agar membuat proses hilir ini juga lebih efisien. Kemudian keterkaitan sumber daya dalam pengembangan industri fermentasi ya. Apa yang menjadi sumber daya dasar ya ketika kita ingin mengembangkan suatu industri fermentasi. Yang pertama itu adalah SDM-nya. Bagaimana tenaga profesional yang mengelola, yang paham terhadap proses demi proses. Kemudian uang. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur juga ya, ketika modal cukup untuk pengembangannya, tentu tidak ada kesulitan kita untuk membuat suatu inovasi yang lebih baik gitu. Ya, karena kan memang mencakup tentang bahan-bahannya, medianya, peralatannya gitu. Kemudian materialnya ya, bahan baku utamanya. Selanjutnya ada metode yang digunakan ya, pelaksanaan metode, apakah cara melaksanakan manajemen dalam perusahaan menentukan keuntungan perusahaan itu sendiri ya. Jadi pengelolaan manajemen industri itu sendiri. Kemudian mesin ya, mesin ini tentu berperan dalam proses produksinya gitu kan. Semakin canggih teknologi, semakin besar modal yang dibutuhkan tentunya gitu. Kemudian market ya, pasar, karena ini adalah target kita, hilirisasinya itu adalah pasar. Nah, tentu harus bisa membaca pasar gitu, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak gitu. Jangan sampai kita sudah memproduksi besar-besaran tetapi pasar tidak membutuhkan itu gitu. Oke. Nah, kriteria pemilihan metode proses hilirisasi, yang pertama itu di mana lokasi produknya ya, apakah itu intra, apakah itu ekstra, tentu penanganannya berbeda. Kemudian konsentrasi produk dalam kultivasi cairnya gitu kan, sifat-sifat kimia dan fisik produk itu sendiri, apakah dia bentuk partikel, larutan, atau densitas. Kemudian penggunaan produk, apakah itu produk diperuntukkan untuk pangan, apakah untuk farmasi, apakah untuk tekstil. Nah, kemudian standar tingkat kemurnian dari produk itu sendiri. Jadi tidak ada pengotor gitu. Kemudian harga jual produk juga menjadi penentu ya, metode yang baik. Nah, bagaimana proses hilir yang ideal itu? Itu diperoleh produk yang berkualitas tinggi, proses cepat dan efisien, investasi pelaratan tidak mahal. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan alat yang sederhana saja gitu. Tentu ini juga kalau seandainya bisa dikerjakan dengan alat sederhana, kenapa harus beli yang lebih mahal gitu. Kemudian biaya operasinya rendah, kemudian pemilihan prosesasi yang tepat. Ya, baik. Itu sedikit tentang proses hilir ya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana pengembangan industri berbasis produk fermentasi ya. Terutama ini produk tradisional di Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui, untuk proses pengembangan dari generasi ke generasi itu untuk produk tentu mengalami perkembangan yang pesat ya, mulai dari industri generasi 1 ya. Contohnya saja ketika
suatu pangan tradisional itu sudah masih melekat dengan sifat ketradisionalannya ya, dengan produk fermentasi yang langsung dikonsumsi oleh manusia. Misalkan orang membuat tape gitu kan, ya udah tape itu langsung dimakan tapenya. Orang membuat tempe ya langsung dimakan tempenya gitu. Nah sekarang uh, berkembang ke industri generasi kedua di mana industri pengolahan berbasis produk segar dari produk hasil generasi satu tadi. Misalkan tape kan, tape sekarang ini sudah diolah orang menjadi cake, menjadi bola-bola apa, bola-bola tape, menjadi sesuatu hal yang lebih nilainya itu lebih tinggi dibandingin produk generasi satunya gitu. Keripik ya misalkan tempe, orang udah olah jadi keripik tempe dengan aneka rasa, kemudian macam-macamnya yang sudah nah nama akan tetapi orang tidak akan meninggalkan ya industri generasi satu generasi 2 seiring berjalan karena memang itu suatu kebutuhan dan berkesinambungan gitu saling. Kemudian industri generasi ketiga, nah ini juga menjadi pengembangan yang sangat pesat ya di mana industri ini lebih memanfaatkan produk akhir sebagai sumber senyawa aktif. Misalkan kita mengkonsumsi hasil pangan fermentasi dalam bentuk minuman ya, minuman probiotik. Nah, orang lebih bagaimana fungsi dari minuman itu menjadi suatu kesehatan ya, menunjang kesehatan tubuh gitu. Kemudian dengan memakan produk fermentasi ini ada kandungan antioksidan yang tinggi gitu. Kemudian bagaimana orang memanfaatkan organisme-organisme baik ya dari hasil isolasi pangan produk fermentasi ini. Jadi orang sudah mengeksplor ya menggunakan misalkan dari tempe ini ada beberapa mikroba yang menghasilkan enzim-enzim tertentu gitu. Orang sudah melihat ke situ. Sehingga bisa dikonversikan di produk yang lain. Nah, ini prospek pengembangan industri makanan tradisional yang berkembang dari generasi satu. Ini contohnya ilustrasinya ya. Di generasi itu ada tempe, kecap, tauco, oncom, tape. Nah, di generasi 2 itu bagaimana orang sudah melirik adanya keripik tempe, tempe ditepungin gitu. Kemudian apa lagi ya? Macam-macam ya. Kemudian di industri kedua itu ada susu tempe, ada yogurt tempe, makanan fungsional kaya antioksidan. Nah, macam-macam itulah salah satu contohnya ya. Kemudian standarisasi pengembangan produk fermentasi ya. Apa-apa yang menjadi standar yang pertama itu standar bahan baku. Tentu ini menjadi bagaimana bahan baku yang bermutu baik ya, karena bahan baku itu juga mempengaruhi hasil. Bahan bakunya premium, tentu hasilnya juga berkualitas baik. Kemudian standarisasi inokulum, ketika kita menggunakan mikroba di sini tentu mikroba yang tepat yang baik dan tidak toksin tentunya. Kemudian standarisasi proses fermentasi yang mencakup tahapan proses dan kondisi proses. Jadi selama proses produksi, proses kultur, proses produksi, proses pengunduhan ini tepat gitu. Kemudian standarisasi peralatan fermentasinya gitu. Apakah itu bioreaktornya, apakah itu alat purifikasinya gitu. Kemudian standarisasi kualitas produk yang dihasilkan. Tentu ini semuanya akhirnya goalnya itu adalah kualitas produknya. Oke, nah kenapa dalam pengembangan industri tradisional itu lebih ada semacam proses tingkatan yang harus dipenuhi gitu, dimana yang pertama itu hygiene dan sanitasi ini sangat sangat penting ya, wajib tentunya. Bagaimana kita dalam proses pembuatan suatu cara produksi produk yang baik itu bagaimana gitu, atau good manufacturing practice gitu. Nah ini menjadi suatu keharusan yang benar-benar ada standarisasinya gitu. Sanitasi baik, sanitasi ini artinya lingkungannya yang bersih, kemudian hygiene itu produk yang kita gunakan itu juga baik, bersih gitu. Kemudian ada hazard analysis critical poinnya ini artinya kita dapat melihat apa namanya suatu potensi-potensi hazard ya dalam setiap proses selama produksi. Ini penting gitu analisis hazardnya. Nah sehingga mencapai suatu sistem manajemen mutu yang baik ya, atau yang dikenal dengan ISO.
Kemudian pengembangan secara berkelanjutan industri fermentasi ya. Jadi yang perlu dikembangkan ya, di mana pengembangan mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi, kemudian pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, kemudian pengembangan industri peralatan pendukung, pengembangan industri pengelola produk ya, kemudian pengembangan industri untuk produksi produk-produk makanan dari industri generasi 2, generasi 3 dan seterusnya. Jadi uh, pengembangan berkelanjutan ini yang mendukung untuk pengembangan industri yang akan datang gitu. Oke, nah kita bicara tentang perspektif bioekonomi berbasis produk fermentasi, di mana kita ketahui bahwasanya dari tujuan akhir ya, ketika kita membuat suatu produk berbasis fermentasi, tentu goalnya itu bagaimana ini mendukung secara perekonomian tentunya, dengan kita memanfaatkan kekayaan alam gitu, dengan yang didukung uh, sumber daya alam yang baik, kemudian keragaman mikroba yang banyak gitu. Nah, ini menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan bermanfaat tentunya. Kemudian ini arah pengembangan industri ya. Kedepannya lebih banyak ke pangan ya. Pangan ini karena memang suatu yang sangat dibutuhkan ya, suatu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Tentu ini lebih banyak dilirik gitu. Kemudian kesehatan, farmasi tentunya juga nggak kalah ketinggalan ya untuk pengembangan industri dari produk-produk fermentasi ini. Kemudian industri bahan kimia, apakah itu asam asetat, apalagi kalau pangan contohnya tuh enzim ya, enzim pangan ya. Kemudian kalau industri kesehatan contohnya antibiotik, vaksin ya. Kemudian kalau sana industri bahan kimia ya asam asetat, asam glutamat dan lain-lain. Kemudian industri informasi ya, karena memang kenapa industri informasi ini juga menjadi arah pengembangan, karena kita butuh big data ya, data yang mengcover seluruh informasi untuk seluruh pengembangan industri di berbagai sektor. Baiklah, sekian saja untuk presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Saya harap nanti Anda bisa uh, tugas mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengerjakan UASnya dengan baik ya, sehingga dapat memperoleh nilai yang optimal, yang maksimal ya. Tugas juga cukup ya, karena memang Anda buat beberapa laporan praktikum ya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.